Panduan mengikuti ibadah online. Berdoa dan siapkan hati Anda dengan fokus serta pikiran untuk beribadah. Kenakan pakaian yang layak untuk beribadah menghadap Tuhan dan carilah tempat yang sesuai dan tenang. Hindari melakukan aktivitas lain sepanjang ibadah. Turut serta dalam pujian dan penyembahan dan ikutilah ibadah sampai selesai. Siapkan persembahan dengan cara transfer atau scan QR code atau kris. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, berikut ini adalah panduan penyaluran persembahan dengan menggunakan kode kris. Pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran yang Anda miliki, seperti mobile banking BCA, Mandiri, BNI, atau dompet digital seperti OVO, Dana, Link, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Kedua, tekan tombol scan kris pada aplikasi, kemudian arahkan kamera HP Anda pada kode kris Gereja Anglikan Tarakan, dan masukkan nominal persembahan yang ingin Anda berikan. Tambahkan satu angka unik di akhir nominal persembahan Anda, seperti angka 0 untuk persembahan umum,
angka 1 untuk persepuluhan, angka 2 untuk persembahan syukur, angka 3 untuk persembahan diakonia, angka 4 untuk persembahan pembangunan, dan angka 5 untuk persembahan misi. Ketiga, tekan tombol lanjutkan atau bayar dan masukkan kode verifikasi untuk melanjutkan transaksi pada aplikasi dan Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa transaksi Anda telah berhasil. Persembahan juga dapat disalurkan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, berikut ini adalah panduan penyaluran persembahan dengan menggunakan kode KRIS. Pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran yang Anda miliki, seperti mobile banking BCA, Mandiri, BNI, atau dompet digital seperti OVO, Dana, Link, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Kedua, tekan tombol scan KRIS pada aplikasi, kemudian arahkan kamera HP Anda pada kode KRIS Gereja Anglikan Tarakan, dan masukkan nominal persembahan yang ingin Anda berikan. Tambahkan satu angka unik di akhir nominal persembahan Anda seperti angka 0 untuk persembahan umum, angka 1 untuk persepuluhan,
angka 2 untuk persembahan syukur, angka 3 untuk persembahan diakonia, angka 4 untuk persembahan pembangunan, dan angka 5 untuk persembahan misi. Ketiga, tekan tombol lanjutkan atau bayar dan masukkan kode verifikasi untuk melanjutkan transaksi pada aplikasi dan Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa transaksi Anda telah berhasil. Persembahan juga dapat disalurkan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih dan Tuhan memberkati.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul beribadah walaupun melalui via online, tapi kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama untuk menaikkan pujian-pujian, bahkan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kita atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga Tuhan, saat ini Tuhan kami datang padamu Tuhan. Kami menaikkan Tuhan segala ucapan syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas semua Tuhan yang diberikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang diberikan pada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kepercayakan dalam kehidupan kami, untuk napas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah segala ucapan syukur hanya bagi-Mu nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan, itu semua kebaikan-Mu Tuhan, itu semua kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih segala ucapan syukur kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kita terus berdoa, kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dapat berjalan dengan menyenangkan hati Tuhan. Kita juga menyerahkan bagi setiap pribadi yang akan melayani. Kita menyerahkan bagi pemimpin pujian, pemain musik, bahkan pelayan-pelayan yang lain. Kita juga berdoa bagi hambanya yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua dapat melayani dengan sepenuh hati, dan biarlah ibadah pada pagi hari ini sekali lagi dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat belajar bersama-sama Tuhan, merenungkan firman-Mu Tuhan, dan dapat merenungkan setiap Tuhan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan menyertai kami di dalam satu tim ini. untuk mencari wajah-Mu Tuhan, kami tidak untuk mampu setia kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan Yesus setiap memimpin pribadi kami. yang melayani Tuhan Kau Yesus Tuhan. menyertai kami. Kami menyerahkan Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan Kiranya yang Tuhan melayani untuk ibadah ini pujian, fokus kepada Engkau, pemain Tuhan. musik, pelayan-pelayan yang lain Tuhan, yang mengambil bagian Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam pada pagi hari ini. biarlah Terima Tuhan kasih Tuhan. Tuhan Kami untuk memberkati doa Tuhan, kami ke dalam dan biarlah setiap pribadi Tuhan dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan. Kami menyerahkan bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati Tuhan, memberikan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan firman yang akan disampaikan Tuhan dapat Tuhan kami mengerti Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan dapat menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan setiap peralatan yang akan kami gunakan Tuhan, yang menunjang ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Alat musik, listrik Tuhan, bahkan peralatan-peralatan yang lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jaringan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati jaringan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah secara online Tuhan dapat mengikuti dengan baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah Tuhan, bersama-sama Tuhan dapat merasakan kasih-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus dan surga Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ibadah pada pagi hari ini dapat menyenangkan Engkau. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, kami ajaib pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyanyikan lagu yang indah buat Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau. Katakan, begitu mengasihiku. Begitu Mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
安说，复兴我生命，我真正相信你是伟大神，你伸出恩宠，祝福我生。Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, kami percaya Tuhan kami dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Semua jemaat dipersilakan berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dan untuk kesediaan bersama-sama, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginan diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab sungguh besar dan Tuhan adalah perisai kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bersama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Worship
bersama kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, Kau nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Burenang sirong ni suatu cimiatai, ni weta coe sesauran yang bi ni jin setai ceku wo yi che so xu wo kao shen xian yang唯有耶稣是救主，你是全能神荣耀的救主，在宝座上你统管万有，你是全能神荣耀的君王，昨日今日一直到永远。Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Maha Kuasa, Maha Mulia Tuhan, kami pada pagi hari ini Tuhan datang membawa penyembahan kami Tuhan. Oh, kami datang membawa hati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya.
Tuhan berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Ini 一座全能神，进入万古主掌权，不殿下都来敬拜，动万心哈利路亚，你是全能真神。动颂扬敬拜哈利路亚，动颂扬敬拜哈利路亚。主荣主万万的王，建筑万古主掌权，你这一座权，不计当什么。
Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Puji dan sembah, haleluya. Sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Raja segala raja, raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Kau terbesar Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Puji dan sembah haleluya hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya keajaiban terjadi di dalam Engkau, mukjizat terjadi di dalam Engkau. Yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doa untuk hari ini bersama-sama. Tuhan Allah, pelindung bagi semua yang percaya kepadamu. Tanpa Engkau tiada ada yang kuat, tidak ada yang kudus. Tambahkanlah dan gandakanlah kemurahan-Mu kepada kami, agar Engkau menjadi penguasa dan penuntun kami, agar kami dapat melampaui hal-hal yang bersifat sementara, dan pada akhirnya kami tidak kehilangan hal-hal yang bersifat kekal. Karuniakanlah Bapa Sorgawi, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 今天的经文取自于雅各书1章2节至8节。我的弟兄们，你们遭遇各种试炼的时候，都要看为喜乐，因为知道你们的信心经过考验，就产生忍耐。但忍耐要坚持到底，使你们可以完全毫无缺乏。你们中间若有人缺少智慧，就当向那后世众人，而且不赐治人的神祈求，他就必得着。可是他应该凭着信心祈求，不要有疑惑，因为疑惑的人就像被风吹荡翻腾的海浪，那样的人不要想从主得到什么，因为三心两意的人，在他的一切道路上就摇摆不定。这是上帝的话。 Salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang baik bagi setiap pribadi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Engkau buka hati kami dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kami untuk memberikan kami pemahaman, pengertian akan firman Tuhan
yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus berkumandang dalam setiap kehidupan kami dan menjadi nyata di dalam setiap perbuatan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya ya Tuhan, dan hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami memohon kasih karunia Allah nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Beberapa minggu kita sudah mempelajari mengenai pengajaran kehendak Allah bagiku. Dan pada minggu ini kita sampai kepada episode yang terakhir, yaitu dengan tema mencari kehendak Allah, yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 hingga ke-8. Di akhir dari seri pengajaran mengenai kehendak Allah bagiku, bagi kita semua, maka saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat satu pertanyaan yang pernah saya ajukan di bagian yang pertama, yaitu apakah kehendak Allah bagi hidup saya? Saya ingin saudara-saudari bertanya pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. Apakah kehendak Allah bagi hidup saya? Sudahkah kita menemukan kehendak Allah melalui seri pengajaran ini? Saya percaya bagi Anda yang sungguh-sungguh membuka hati dan menerima dan mendengarkannya dan mempelajarinya dengan benar, maka Anda telah menemukan jawabannya dan Anda telah menemukan apa saja kehendak Allah bagi hidup Anda. Oleh itu saudara-saudariku, saya mengajak kita untuk melihat satu teladan daripada Paulus, bagaimana dia mencari kehendak Allah dalam kehidupannya. Dalam Roma pasal yang pertama ayat 9 hingga 10, firman Tuhan berkata, "Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu." Paulus berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya memperoleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, yaitu mengunjungi jemaat-jemaat yang ada pada saat itu. Saudara-saudariku, bagi Paulus untuk pergi mengunjungi jemaat itu adalah hal yang biasa dan dia dapat lakukan kapanpun. Tetapi di balik kemampuannya untuk membuat sebuah keputusan, dia senantiasa mencari kehendak Allah, sehingga dia tidak salah di dalam mengambil keputusan. Paulus menyatakan keinginannya untuk hidup selaras sesuai dengan kehendak Allah, di atas semua kehendaknya, di atas semua yang dia inginkan. Dan dia membuat sebuah rencana pun, dia menyertakan kehendak Allah di dalam setiap rencananya. Dan sampai saat dia berdoa mengenai rencana itu, dia juga memohon kiranya kehendak Allah yang terjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus berusaha untuk menemukan jalan, di mana jalan itu di dalam kehendak Allah. Oleh itu saudara-saudariku, biarlah teladan Paulus ini memberikan kita kesempatan untuk mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan mencari kehendak Allah, terutama di dalam menentukan masa depan kita, pilihan kita, keputusan kita, yang dimana kita harus menjunjung tinggi kehendak Allah. Sebagaimana kita sudah pelajari minggu yang lalu, kita harus mengutamakan kehendak Allah di atas segala-galanya, di atas keinginan kita. Kita harus mampu untuk merelakan keinginan kita untuk supaya kehendak Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Artinya bahwa di saat kita melakukan sesuatu hal, di saat kita ingin membuat sebuah keputusan, apakah keputusan itu sesuai dengan kehendak kita atau itu sesuai dengan kehendak Allah? Adakah saat kita membuat sebuah keputusan itu berjangka dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan keinginannya? Disitulah kita harus menentukan dan menyikapinya bahwa kehendak Allah harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh saudara-saudariku, kita mau melihat dan mempelajari
beberapa hal tentang bagaimana kita mencari kehendak Allah dan mengapa kita harus mencari kehendak Allah. Dan itu semua yang kita pelajari dan kita jawab pada hari ini. Yang pertama, kita melihat apa itu mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Allah adalah kita melihat penyataan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah kita pelajari di awal dari ada beberapa kehendak Allah yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan untuk kita lakukan bersama-sama. Sebagaimana yang telah kita pelajari di awal-awal seri pengajaran itu. Kita menemukan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18. Kita mempelajari ada 3 kehendak Allah yang Ia ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudariku, masih adakah sukacita dalam hidup kita? Tetaplah berdoa. Adakah kita masih setia untuk berdoa? Atau masih sulit untuk berdoa? Atau masih sulit meluangkan waktu untuk berdoa? Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudariku, adakah kita sudah mampu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan, segala perkara di dalam hidup kita? Mengapa kita buat demikian? Karena sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi semua umat manusia. Dan selanjutnya, kita diajar bagaimana kita harus menjaga kekudusan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kekudusan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan juga kita diajar untuk berbuat baik. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah, saudara-saudariku, ada 5 hal yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita yang telah Tuhan nyatakan untuk kita lakukan. Dan melalui diskusi dalam kelompok sel, kita menemukan memang tidak mudah untuk kita melakukan kehendak Allah. Ada yang kurang, ada yang lebih. Ada yang sulit, ada yang mudah. Tetapi di balik semuanya itu, teruslah berjuang. Dan saya percaya, apabila kita benar-benar mempersembahkan hidup kita dan menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh, saya percaya kita sedang diproses untuk menggenapi kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan kita dimampukan untuk melakukannya. Saudara-saudariku, kalau kita hanya menyandarkan kepada kekuatan kemampuan kita, maka jujur, kita tidak akan sanggup untuk melakukan semuanya ini. Oleh itu, penyataan Allah sudah ada bagi kita. Sebenarnya, mencari kehendak Allah, Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan telah nyatakan kepada kita. Dan selain itu, penyataan Allah akan kehendaknya juga melalui wahyunya. Dengan cara mengutus para nabi pada masa dulu, pada perjanjian lama. Dia mengutus para nabi untuk menyampaikan kehendak Allah ke atas umatnya. Dan bahkan Allah telah mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk memberikan, menyatakan pengajaran, nasihat, perintah tentang kehendak Allah bagi murid-muridnya. Dan juga Tuhan telah mengutus Roh Kudusnya untuk memberikan kita pemahaman dan pengertian untuk mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Dan saudara-saudariku, dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 1 hingga 2 dengan jelas firman Tuhan berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara para nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak untuk menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudariku, itu semua adalah penyataan Allah. Dan pada akhirnya, bagaimana kita mencari kehendak Allah?
semuanya dapat kita temukan di dalam firman Allah. Alkitab yang merupakan firman Allah yang telah diberikan kepada kita zaman sekarang adalah tempat untuk kita mencari kehendak Allah. Jangan jauh-jauh mencari kehendak Allah. Di situ semua kehendak Allah ada di dalam hidup kita, untuk hidup kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 36 hingga 37. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Dan dalam 2 Timotius 3, 16 hingga 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudari, kita mulai jelas firman Allah merupakan penyataan kehendak Allah dan dikatakan adalah perintah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh itu saudara-saudariku, inilah penyataan kehendak Allah. Walaupun kita tahu bahwa Allah mengizinkan sesuatu hal terjadi, walaupun terkadang hal itu tidak sesuai dengan kehendaknya, karena Dia menghargai kehendak bebas yang telah dikaruniakan dan diberikan kepada umat manusia di dalam mereka menentukan hidupnya. Walaupun kita tahu, artinya bahwa Tuhan telah memberikan Anda kehendak bebas untuk mengikuti kehendak Allah atau tidak, untuk memilih apa yang Tuhan tentukan atau memilih apa yang engkau inginkan. Tuhan menghargai itu, dan Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan senantiasa merindukan dan menginginkan dan mengharapkan bahwa semua umat manusia dapat hidup sesuai dengan kehendaknya, untuk menyenangkan hatinya, serta untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang melakukan kehendaknya. Dan dengan cara demikian juga, Ia menuntun manusia untuk semakin mendekat mengenal kepada Dia, Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita percaya, untuk mendekat kepada kasih karunia-Nya. Allah ingin agar kita yang adalah umat-umat pilihannya menjadi sarana untuk memenuhi kehendak-Nya. Walaupun sebenarnya Allah mampu untuk memenuhi kehendak-Nya. Allah mampu dan bisa bekerja tanpa manusia. Tetapi Dia ingin melibatkan Anda dan saya, manusia, untuk bekerja dalam rencana dan kehendak-Nya. Adakah Anda rindu menerima tawaran ini? Adakah Anda ingin menjadi sarana untuk memenuhi kehendak Allah di dalam dunia ini? Tidak ada paksaan, pilihan di tangan Anda. Saudara-saudariku, Allah mengizinkan orang untuk tidak melakukan sesuatu yang mungkin berlawanan dengan kehendak-Nya. Tetapi kita harus sadari bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya, yaitu bahwa ada hari penghakiman yang telah Tuhan tentukan bagi mereka yang menolak untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30 hingga 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bertobat bukan hanya kita mengakui dosa kita, tetapi kita harus berbalik daripada semua yang jahat untuk mencari kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah artinya bertobat. Dan dengan demikian kita akan mengalami pengampunan. Tetapi kalau kita menolak untuk bertobat, maka kita percaya bahwa Tuhan sedang menetapkan dan telah pun menetapkan satu hari di mana pada waktu itu Ia akan mengadili dan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya,
yaitu Yesus Kristus, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara-saudariku, ingatlah, apabila kita mampu untuk menyelaraskan rencana Allah di dalam kehidupan kita dan mengutamakan kehendak Allah di dalam segala sesuatu yang kita miliki, maka ada berkat yang Dia sediakan. Amsal 35 ayat 6 merupakan sebuah jaminan, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janji Tuhan, Dia meluruskan jalanmu apabila Anda benar-benar dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Apa artinya percaya? Percaya adalah bahwa kita menyandarkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Ingat, minggu lalu kita belajar kekhawatiran, kecemasan akan sesuatu hal yang belum tentu terjadi membuat kita mengambil keputusan yang salah dan menolak kehendak Allah. Ingat, percaya kepada Tuhan adalah dengan kita mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyelaraskan segala rencana kita dengan kehendak Allah. Sesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan utamakan kehendak Dia dalam segala perbuatan kita. Baik pada masa muda kita, di dalam keluarga kita, dalam studi kita, pekerjaan kita, bahkan masa depan kita, dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita inginkan, segala keputusan yang kita putuskan, segala rencana yang kita sedang rencanakan, selaraskan dengan kehendak Allah, dengan berdoa kepadanya. Tanya, Tuhan, adakah kehendakku ini sesuai dengan kehendak-Mu? Kalau iya, Tuhan tolong nyatakan. Kalau tidak, jadilah kehendak Tuhan. Dan menyerahkan kepada Tuhan untuk menentukannya. Dan melalui apa? Melalui berdoa. Sebagaimana Paulus, dia berdoa. Dia ingin pergi mengunjungi jemaat di Roma. Tapi dia berdoa, kalau kehendak Tuhan, maka aku akan mengunjungimu. Saudara-saudariku, ingatlah bahwa manusia dapat merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukannya. Itulah artinya kita menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Biarlah segala rencana kita berjalan seiring dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak. Jangan paksakan kehendakmu. Jangan paksakan kehendakmu untuk dilakukan. Jangan memaksakan menurut kemauan kita. Dan percayalah, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Inilah firman Tuhan dan janji Tuhan. Jaminan bagi kita. Oleh saudara-saudariku, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya aku bisa mencari kehendak Tuhan? Pertanyaannya sering membayangi kita adalah, manakah kehendak Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Apakah ini kehendak Allah atau bukan? Apakah keputusan ini sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Bagaimana kita boleh tahu bahwa ini kehendak Tuhan? Untuk itulah saudara-saudariku, kita harus mencari kehendak Allah. Bagaimana cara kita mencari kehendak Allah? Yang pertama, memohon nasihat. Dalam Amsal 11 ayat 14 dan pasal 12 ayat 15. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudara-saudariku, jalan yang pertama dalam mencari kehendak Allah adalah carilah nasihat dari pemimpin-pemimpin rohani Anda, atau mereka yang lebih dewasa secara rohani, yang mampu memberikan nasihat yang tidak berjangka atau tidak berlawanan dengan kehendak Allah dan firman Tuhan. Memang kita bisa minta nasihat kepada siapapun, tetapi tidak semua orang sanggup memberikan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Allah. Saat engkau mencari nasihat, jangan hindari sikap ego kita. Apa artinya sikap ego kita? Sikap yang mau menang sendiri. Sikap untuk mendapat pembelaan. Kalau engkau ingin berbuat demikian, engkau bisa mencari siapapun yang mungkin bisa membela kamu. Sehingga pada saat engkau berbuat salah pun, mereka berkata, oh enggak apa-apa, itu enggak salah kok. Itu baik kok. Itu patut kok kamu buat.
Contoh yang gampang saat kita menghadapi persoalan dengan seseorang yang jahat dengan kita. Dan saat kita mencari nasihat kepada orang yang bukan pemimpin rohani atau yang belum dewasa secara rohani. Dan kita berkata, aku ada masalah dengan dia jahat dengan saya. Dan kita mencoba mencari pembelaan dan berkata bahwa, kemarin aku pukul dia. Salahkah ya? Kalau engkau bertanya kepada pemimpin rohani, mereka akan berani berkata, itu salah. Tetapi kalau engkau mencari pembelaan kepada orang yang belum dewasa rohani, dia berkata, enggak apa-apa, cocok itu, bagus sudah itu. Ya, itu memang dia patut terima. Kau nggak salah kok, jangan takut. Saudara-saudariku, itulah bedanya mencari nasihat kepada orang yang dewasa secara rohani dan yang tidak secara dewasa rohani. Bijak di dalam mencari orang untuk memberi nasihat. Saudara-saudariku, selain itu, firman Tuhan menjadi rujukan yang baik untuk mencari nasihat. Oleh itu, pastikan nasihat yang Anda dapatkan dari orang yang tepat, yang mampu membedakan apa yang baik dan benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan firman-Nya, dan apa yang tidak berkenan kepadanya. Yang kedua, selain kita mencari nasihat, memohon nasihat, yang kedua adalah memohon hikmat. Hikmat itu penting dalam hidup kita untuk mengenal kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 5 hingga 8. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudari, ingat, jangan bimbang. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya adalah bahwa seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, apabila kita tidak menyeimbangi pengetahuan kita, pengalaman kita di dunia ini dengan hikmat yang datang dari Tuhan, yang diperoleh dari takut akan Allah, maka cenderung kita akan berjalan serta membuat keputusan yang berjangka dengan kehendak Tuhan, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita akan diombang-ambingkan. Wah, menurut pengalaman saya, harusnya kita pilih A. Tapi kok kehendak Tuhan bilang pilih B? Wah, janganlah, kita ikut A saja. Ini pengalaman sangat penting sekali. Mengajarkan kita. Saudara-saudariku, kalau kita tidak punya rasa takut kepada Tuhan, kita dengan gampang dan dengan berani menolak nasihat Tuhan. Kita akan dengan gampang dan dengan berani untuk katakan, oh Tuhan, tak sesuai, ini yang sesuai. Saudara-saudariku, jangan kita mengira bahwa kita telah menjadi orang yang bijak dengan cara demikian. Orang bijak adalah orang yang takut kepada Tuhan, lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada pengalamannya, daripada kepintarannya. Pengalaman, pengetahuan yang pintar itu baik, itu bagus untuk menunjang, tetapi jangan itu diutamakan. Yang diutamakan adalah takutlah akan Allah dulu, supaya hikmat itu akan menggunakan kepintaran Anda dan pengalaman Anda untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan yang sesuai dengan kehendaknya. Kita perlu hikmat. Oleh itu mintalah hikmat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan tolong saya, beri saya hikmat untuk membuat keputusan. Ingat, Salomo mendapat hikmat dari mana? Dari Tuhan. Dan tidak ada orang yang seperti Salomo sampai hari ini mungkin. Karena apa? Hikmat Tuhan beserta dengan dia. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Ya, jika ada yang diantara kita kurang hikmat, mintalah sama. Jangan minta sama orang pintar. Minta sama Tuhan. Tuhan pasti memberikan hikmat kepada Anda. Ya, dan hikmat itu juga mungkin bisa datang daripada pemimpin-pemimpin rohani Anda yang akan memberikan hikmat yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita kembali kepada Dia.
Itulah artinya sebagai satu bentuk rasa takut kepada Tuhan. Kembali sama Tuhan. Jangan putuskan hanya dengan kepintaran dan pengetahuan dan pengalaman kamu. Kembali kepada Tuhan. Tuhan, adakah ini sesuai kehendak-Mu? Kalau iya, terjadilah. Kalau tidak, jauhkanlah itu daripada hamba. Dan biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Itulah mengapa kita harus berdoa. Berdoa. Semakin Anda banyak berdoa, semakin Anda banyak hikmat. Karena berdoa menandakan bahwa kita takut kepada Allah. Kita kembali kepada Tuhan. Sikit-sikit kembali sama Tuhan, ya. Kembali, Tuhan, betulkah? Ya, berdoa itu adalah apa? Mencari hikmat Allah, mencari keputusan daripada Allah. Itulah doa. Datanglah, ya. Datanglah kepada Tuhan. Hikmat kebijaksanaan adalah sebuah wawasan spiritual yang datang dari Allah. Untuk apa? Untuk mengevaluasi situasi yang jelas dan membantu kita untuk memanfaatkan kemampuan kita, kepintaran kita, dan pengalaman kita untuk membuat pilihan yang tepat. Dan itu harus dilakukan dengan spiritual, yaitu melalui doa. Oleh itu, saudara-saudariku, dengan demikian kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini mengandalkan kepintaran, logika, ya, dan juga pengalaman. Wah, kalau begini, harusnya begini. Saudara-saudariku, jangan kita batasi hikmat Allah. Jangan kita batasi kuasa Allah dengan logika kita. Kita harus menembusi logika kita dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup. Karena Dia Allah yang sempurna, yang sanggup mengubahkan segala sesuatu dan mengerjakan segala hal yang mustahil dapat dilakukannya. Oleh itu, saudara-saudaraku, yang ketiga, setelah kita datang mencari nasihat daripada pemimpin rohani Anda, kita juga berdoa memohon hikmat daripada Allah. Yang ketiga, setelah kita mendapatkannya, belajarlah berserah kepada Allah. Mazmur 37 ayat 5 hingga 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jalan untuk kita mencari kehendak Allah nyata dalam hidup kita adalah dengan berserah kepada Dia. Berserah adalah tanda keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Berserah bukan berarti bahwa kita tidak berbuat apa-apa. Ya, jangan bilang, oh aku berserah, cukup saya duduk diam. Tidak, berserah itu adalah bahwa kita juga turut untuk berpikir, untuk merencanakan sesuatu. Kita juga ada planning untuk masa depan kita. Tetapi di balik semua itu, kita melibatkan Tuhan. Melalui doa kita mencari hikmat, mencari pandangan nasihat kepada orang-orang yang bisa memberikan nasihat. Saudara-saudariku, berdoa, beriman, dan bertindak itu berjalan seiringan. Oleh itu, berserah adalah tanda di mana kita berusaha dan juga usaha kita itu kita selaraskan dengan kehendak Allah, dengan berdoa, dan kita beriman bahwa kehendak Tuhan itu adalah hal yang indah bagi kita dan kita ikuti, dan kita mengambil tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Seringkali kita berdoa dan beriman, tetapi kita tidak bertindak atau kita bertindak dengan cara yang salah karena logika. Ingat, kembali, seringkali logika menghancurkan iman kita. Logika menghancurkan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita harus menembusi logika kita dengan iman. Atau kita salah berdoa sehingga membuat iman kita dan tindakan kita juga salah. Saudara-saudariku, berdoa bukan memaksakan kehendak kita, tetapi biarkan kita dapat mengenal kehendak Tuhan dan menyelaraskan kehendak Tuhan. Seperti Yesus berkata, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tetapi terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu di mana kita tunduk kepada kehendak Allah. Jika Dia menutup pintu atas pilihan kita, maka jangan paksakan. Kita cari pilihan lain dengan memohon kehendak Tuhan. Mungkin ada banyak pilihan dan Tuhan menutup pintu, tutup pintu. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tahu itu jalan yang tidak sesuai. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Ingat, di balik sesuatu keadaan terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang menyatakan kehendaknya.
Jangan paksakan, tetapi ikutilah kehendak Tuhan. Terus berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudariku, akhirnya dalam Kolose 4 ayat 12b, firman Tuhan berkata, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Dengan kita hidup mencari kehendak Allah, maka kita akan kelihatan sebagai orang-orang yang berdiri teguh. Tidak seperti orang yang terombang-ambingkan kian kemari, yang mendua hati. Tetapi kita dengan teguh dan kita dengan keyakinan yang penuh bahwa kehendak Allah terjadi, itu indah bagi setiap kita yang mengikutinya. Tidak semua umat Allah menyenangkan hati Allah. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan ingin kita menyenangkannya. Inilah cara kita menyenangkan Tuhan. Ikutilah kehendaknya dan lakukanlah kehendaknya. Carilah kehendak Tuhan. Carilah kerajaannya. Maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Dengan kerelaan dan ketaatan. Melakukannya dengan setia. Apakah Anda sedang mencari jalan dalam kehendak Allah yang berhubungan dengan rencana hidupmu? Datanglah kepada Tuhan, mintalah hikmat dan kehendaknya. Anda akan mampu melakukannya jika Anda benar-benar berkomitmen untuk patuh kepada kehendak Allah bagi Anda. Saya berdoa, kiranya melalui seri khotbah ini, kita semua mengerti kehendak Allah dan mulai hidup mencari kehendak Allah. Setiap saat, setiap waktu, setiap keputusan, setiap pilihan, kita mencari kehendak Allah. Karena kita tahu pilihan kita belum tentu benar, tapi pilihan Tuhan tidak mungkin pernah salah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan hati yang bijaksana, hati yang selalu mencari kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam setiap pilihan, setiap kesempatan, dalam setiap keadaan. Tuhan ajar kami untuk tidak mengutamakan logika kami, tidak mengutamakan pikiran, kepintaran kami, pengalaman kami, tetapi biarlah kami mengutamakan kehendak-Mu, mencari hikmat-Mu Tuhan, yang mana kami percaya Engkau Allah sanggup akan menggunakan kepintaran kami dan pengalaman kami untuk melakukan seturut kehendak-Mu dan rencana-Mu. Tuhan, hamba berdoa saat ini, mungkin umat-Mu sedang mengalami sebuah pilihan yang sulit. Tuhan, hamba berdoa, biarlah mereka akan kembali kepadamu, mencari hikmat-Mu, dan menemukan kehendak-Mu dalam hidup mereka, dan berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, saatnya kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, Dia bangkit kembali. Ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pengumuman. Sebelum saya menyampaikan pengumuman dalam minggu ini, pihak gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Baik jemaat Tuhan yang mengikutinya melalui Facebook gereja maupun YouTube. Baiklah jemaat Tuhan, pengumuman yang pertama untuk kita ketahui bersama yaitu mengenai perayaan Minggu Sehat yang akan dilakukan oleh kelompok sel anak-anak. Adapun perayaan ini akan dilakukan pada tanggal 5 September 2021 pukul 7 malam melalui via Zoom. Di dalam perayaan ini mengambil satu tema yaitu makananku sehat dan bergizi. Nah, di dalam perayaan ini anak-anak bukan saja melakukan kegiatan makan bersama, tetapi ada penilaian bagi mereka yang menyajikan makanan sehat dan bergizi
dengan baik dan menarik. Ada 2 penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah tentang estetika cara penyajian makanan sehat dan bergizi. Dan yang kedua adalah kandungan gizi daripada penyajian makanan sehat dan bergizi. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya mendorong kepada setiap jemaat Tuhan untuk bisa mendorong anak-anaknya untuk mengikuti perayaan Minggu Sehat ini. Bagi anak-anak yang menyediakan atau menyajikan makanan mereka sehat dan bergizi dengan menarik, akan ada hadiah yang akan menanti mereka. Yang kedua, mengenai pengumuman seminar orang dewasa yang akan dilakukan pada tanggal 8 dan 9 September 2021 pukul 7.30 malam melalui via Zoom. Adapun tema di dalam seminar ini yaitu parenting, mendidik anak zaman milenial. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, melihat perkembangan zaman yang semakin canggih dan bahkan pergaulan-pergaulan anak-anak yang semakin mengikuti zaman, banyak hal yang kita perlu ketahui untuk mendidik anak-anak kita. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan mengikuti seminar ini untuk memperlengkapi pengetahuan kita bagaimana kita untuk mendidik anak-anak kita. Dan pengumuman yang ketiga mengenai kelas peneguhan. Bagi jemaat yang mengikuti kelas peneguhan, mohon perhatiannya di mana setelah ibadah ini kita akan melakukan kelas peneguhan yang akan diadakan pada minggu ini setelah ibadah jam 11.30 melalui via Zoom. Baik jemaat Tuhan yang mengambil kelas ini untuk memperhatikan dan mengikuti kelas ini untuk pertumbuhan dan iman kita. Dan yang keempat, mengenai tentang kegiatan online dalam minggu ini akan dilakukan seperti biasa, baik itu persekutuan, penyembahan dan doa, kelompok sel pemuda remaja dan kelompok sel dewasa muda, dan kelompok sel dewasa bahkan kelompok sel anak-anak akan dilakukan seperti biasa. Saya mendorong kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa mengikuti semua program yang dilakukan oleh gereja guna untuk pertumbuhan kita kepada Tuhan. Shalom semua teman-teman remaja pemuda dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan ada sesuatu yang menarik loh. Jadi kita bakal adakan podcast dengan tema Kita dan Waktu. Akan diselenggarakan pada Rabu 1 September 2021 pukul 19.30 WITA via aplikasi Zoom dengan ID yang tertera pada layar Anda masing-masing. Tentunya pada podcast kita kali ini akan hadir seorang narasumber yang pastinya akan memberkati kita. Dan akan ada giveaway yang menarik menanti kalian di sana. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian dan pastikan dirimu hadir di sana. Sampai jumpa. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saatnya kita berdoa bersama-sama. Adapun bahan doa yang akan saya sebutkan di sini untuk kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk perkabaran Injil melalui media sosial agar orang-orang yang melihat dan mendengar dapat membuka hati dan menerima lawatan Roh Kudus. Melalui cara ini semakin banyak orang yang akan percaya dan dimenangkan dalam Kristus. Yang kedua, berdoa untuk seminar orang tua yaitu parenting mendidik anak zaman milenial. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan pengetahuan untuk mempersiapkan seminar ini. Tuhan mengurapi hamba-Nya dalam pengajaran sehingga seminar ini dapat membawa perubahan yang lebih baik atas keluarga. Dan yang ketiga adalah berdoa untuk acara Minggu Sehat yang dijalankan oleh kelompok sel anak-anak. Kiranya orang tua dapat mendukung anak-anak untuk terus setia mengikutinya dan melalui acara ini ada persekutuan yang lebih indah dan akrab terjadi atas mereka. Mari kita berdoa sama-sama.
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga ya Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama melalui online ya Tuhan, beribadah bersama-sama, mendengarkan firman-Mu, bahkan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ya Bapa di surga setiap bahan doa yang kami doakan ya Tuhan, yaitu ya Bapa di surga mengenai dengan perkabaran Injil melalui sosial media ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa agar Engkau menyertai setiap perkabaran Injil ini Tuhan, sehingga Bapa di surga setiap yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan Injil Bapa di surga, mereka juga ya Tuhan terbuka hati, mau mengenal Engkau lebih dekat ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan melalui cara ini Bapa di surga, semakin ramai orang-orang yang belum percaya mau mengenal Engkau, mau menerima Engkau, bahkan mau percaya kepadamu ya Tuhan, bahkan dimenangkan dalam Kristus sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seminar orang tua, yaitu mengenai dengan parenting, mendidik anak zaman milenial. Bapa di surga, kami tahu ya Tuhan, dalam keadaan yang semakin maju nih Bapa, semakin canggih nih Tuhan, yang banyak bahagian teknologi Bapa mempengaruhi pikiran, bahkan juga mempengaruhi setiap gerak-geri, setiap attitude anak-anak. Bapa, kami mohon ya Tuhan agar Engkau Bapa berbelas kasihan kepada setiap orang tua, setiap anak-anak ya Tuhan, melalui parenting ini Tuhan. Biarlah Bapa orang tua dapat mendidik anak-anak dengan sesuai kehendak-Mu ya Bapa di surga. Bahkan anak-anak juga ya Tuhan dapat menerima didikan daripada orang tua mereka, menerima didikan daripada firman Tuhan juga ya Bapa di surga. Sehingga ya Tuhan, biarlah Bapa setiap pengajarannya Tuhan dapat memberikan kefahaman, bahkan bawa perubahan kepada seluruh keluarga, orang-orang percaya khususnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara Minggu Sehat ya Tuhan. Bapa, kami berdoa agar setiap anak-anak kecil Engkau kumpulkan bersama-sama ya Tuhan lewat Zoom ya Bapa di surga, sehingga ya Tuhan mereka semua dapat mengikuti Minggu Sehat di Bapa di surga dengan penuh semangat, dengan penuh bersukacita. Tuhan, bila melalui persekutuan di Bapa di surga, setiap hati anak-anak ya Tuhan bersuka cita, walaupun berkumpul melalui Zoom Bapa, tapi mereka tetap bersemangat ya Tuhan. Berkati acara ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. 献上我的奉献给我的主，并赞美主耶稣，我生命救主。充满欢喜快乐，给我的主，一生感觉富足，在主基督里。亲爱的朋友们，敞开愿意心，带着你的奉献来到主座前。 Doa persembahan bersama-sama. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan dan kagungan, dan segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya yang berasal daripada-Mu dan dari milik-Mu sendiri kami beri kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, dengan iman terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia
memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Yes. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Yes. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan bersama, bukti karyamu nyata. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Adam mesan, kau semesan, urana jambi. Oh Tuhan Yesus, Adam wetan, di chân wetan, sewetan, chân sen. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Adam mesan, trong semesan, urana jambi. Oh Tuhan Yesus, Adam wetan, di chân wetan, sewetan, chân sen. Di chân wetan, sewetan, chân sen. Di chân wetan, sewetan, chân sen. Haleluya. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.